Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasaral abda wa hazzamal ahzaba wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wa la a'dhamu ajran min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahrani la yanqusani syahran 'aidan Ramadan wa Dzulhijjati. Wa qala alaihi salatu wassalam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimin wal muslimatin.
Jamaah sholat subuh, Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, alhamdulillah, pertama dan utama mari kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah, muwajahah mujalasah di majlis dan di Masjid As-Sobah ini dalam rangka menghadiri rangkaian kegiatan Safari Subuh Barokah, kita singkat SSB. Mudah-mudahan seperti harapan panitia tadi, ke depan kegiatan ini lebih marak lagi, insya Allah diawiti. Dimulai pada pagi kali ini ada tahajud 1 juz, ya. Selanjutnya insya Allah bulan berikutnya juz kedua, juz ketiga sampai selanjutnya. Insya Allah pada bulan-bulan berikutnya juga akan diperbaiki oleh panitia. Kita akan jadikan 1 malam bersama Al-Quran. Jadi kita rencanakan nanti kita sampaikan kepada panitia, malamnya kita adakan daurah. Insya Allah akan kita mulai daurah makharijul huruf untuk bulan berikutnya. Berikutnya nanti daurah hukum nun sukun tanwin, sehingga nanti 1 malam kita azamkan untuk Al-Quran. Ikhwati fillah, jamaah yang kami hormati, insya Allah dalam hitungan beberapa hari ke depan, tepatnya 1 bulan kurang ya, kita akan dipertemukan Allah dengan Syahrul Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah. Orang Jawa menyebutkan sasi besar. Besar Pak, sasi besar. Salah satu bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala di samping bulan-bulan yang lainnya. Salah satu bulan yang utama dan diutamakan Allah Ta'ala di samping bulan-bulan yang lainnya, terutama pada 10 awal Dzulhijjah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau ketika menyebutkan fadilah keutamaan 10 awal Dzulhijjah, beliau menjelaskan ayat dalam surat Al-Fajr, walayalin ashir, dan demi malam yang 10. Beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud walayalin ashir di sini adalah 10 awal Dzulhijjah. 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Ulama yang lain menjelaskan yang dimaksud walayalin ashir adalah 10 akhir Ramadan. Kemudian dalam hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam satu hadis yang hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dan Syuaib Al-Arnud. Rasulullah mengatakan ma min ayyamin, tidak ada satu hari-hari, tidak ada hari-hari al-amalus salihu fiha, yang beramal kebaikan fiha pada ayam hari-hari tadi, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai Allah Ta'ala, min hadhil ayami, dibandingkan beramal pada hari-hari ini, yakni ayam al-ashri. Rasul mengatakan yaitu ayam al-ashri, 10 hari awal Dzulhijjah. Qalu, ketika Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, meskipun amalan itu jihad. Qala, Nabi bersabda, walal jihad fi sabilillah, meskipun amalan itu adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Ta'ala.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya untuk berjihad bin nafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu yang dia miliki, hartanya tidak kembali, nyawanya tidak kembali. Insyaallah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah Ta'ala, wala a'dhamu ajron, dan lebih besar ganjarannya, min khairin ya'malahu fi ashril adha, dibandingkan beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah. Satu ayat, 2 hadis. Kemudian seorang ulama tabi'in yang bernama seorang ulama tabi'ut tabi'in, Abu Usman An-Nahdi, beliau mengatakan bahwa seorang ulama tabi'in, dia mengatakan dari sahabat, ya, bahwa beliau para sahabat mengatakan, para tabi'in, maaf ya, kanu yu'adzimuna salasa asyaratin al-asril akhiri, sesungguhnya mereka kaum salaf, para sahabat, mereka sama mengagungkan 30 hari. 30 hari dalam 1 tahun, hari-hari yang diagungkan para kanum adalah mereka para sahabat. Apa itu? Beliau mengatakan yaitu 10 al-asril akhiri min ramadhana, 10 akhir bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan. Wal asril awali min Muharram, 10 awal hari bulan Muharram. Wal asril awali min Dzulhijjati, dan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 30 hari yang dimuliakan dan diagung-agungkan para salafus sholih, para sahabat, 10 akhir Ramadan, 10 awal Muharram, dan 10 awal Dzulhijjah. Ikhwati fillah, jamaah yang kami hormati, salah satu bukti yang Allah dan Rasul tunjukkan atas kemuliaan bulan Dzulhijjah, adanya amalan-amalan, adanya ibadah-ibadah amaliyah yang hanya dikhususkan pelaksanaannya pada bulan Dzulhijjah dan tidak disyariatkan pada 11 bulan yang lainnya. Amalan-amalan yang hanya disyariatkan di bulan Dzulhijjah dan tidak disyariatkan pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau Allah Ta'ala memuliakan 1 bulan, kalau Allah Ta'ala mengagungkan 1 bulan, maka salah satunya Allah akan menjadikan adanya amalan-amalan yang khusus dan dikhususkan pada bulan tersebut, Ramadan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu amalan yang dikhususkan pelaksanaannya pada bulan Dzulhijjah yaitu menyembelih kurban, udhiyah, menyembelih kurban, berudhiyah. Para ulama di sini, ikhwati fillah, berbeda pendapat. Saya baca dalam Syarah Bulughul Maram, jumhur ulama mengatakan hukum dari menyembelih kurban itu adalah sunnah wajibah atau sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama menganggap berkorban ini adalah wajib bagi yang mampu. Karena pada surat Al-Asr Allah menggunakan kata kerja perintah, yang perintah itu hukumnya wajib. Tapi pendapat yang rajih bahwa
berkorban itu hukumnya adalah sunnah wajibah atau sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Ya, mampu. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Sedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau dia berkata, dohan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam bi kabsyaini amlahaini akranaini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih berkorban dengan 2 ekor kibas yang gemuk dan lagi bertanduk. Inilah yang kemudian Syekh Fauzan mengatakan di dalam kitab ini yang dijadikan alasan sebagian ulama bahwa hewan korban yang afdal itu adalah kambing. Tapi pendapat yang rajih dalam Syarah Bulughul Maram adalah hewan korban yang afdal itu adalah yang mahal harganya dan banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin dan duafa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ikhwati fillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkorban dengan 2 ekor kibas yang keduanya gemuk lagi bertanduk. Lagi bertanduk. Kita tidak membahas fikih di sini, maaf ya. Waktunya nggak cukup. Nanti bisa dibahas di waktu lain. Dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya yang mulia. Wassama wa kabbara, beliau menyebut asma Allah dan bertakbir. Wa wada'a rijalahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya pada hewan sembelihan tadi ketika berkorban, ketika menyembelih. Beliau meletakkan wa wada'a rijalahu, meletakkan kedua sukunya, kakinya di kedua, satu kakinya di itu. Kemudian dalam hadis yang lainnya para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Saya bacakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan bermakna kelapangan harta. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, walam yudahi, tetapi dia tidak berkorban. Imam Az-Zahabi mengatakan hadis ini sahih. Ulama yang lain mengatakan hadis ini adalah dhaif karena memang derajat hadis itu tentang derajat termasuk khilafiyah. Saya contohkan salat tasbih, sebagian ulama mengatakan hadis Abbas bin Abdul Muthalib itu dhaif, tapi menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hadis Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah sahih, sehingga salat tasbih itu adalah masyru'. Salat tasbih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pernah disampaikan Ustaz Khairuddai ya. Jadi tentang sahih dhaif itu adalah khilafiyah. Ya, khilafiyah. Jadi ya ngajinya semangat ini ngaji lagi ya, biar tambah semangat ya, biar tidak kaku. Maca hadis dhewe, Quran dhewe dijelaske, wah ini kurang sahih, wah kurang napa rada dhaif. Tak pikir belum pernah saya mendapatkan hadis kurang sahih, rada dhaif enggak ada. Rada sahih ya ora ana. Rasisan setengah sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang Allah berikan kelapangan, walam yudahi, tetapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Artinya bukan berarti tidak boleh salat, di sini lebih kepada ancaman bagi orang yang diberi kelapangan Allah rezeki ya, tetapi dia tidak berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fil arsadani wa arsalakumullah. Di samping sebuah perintah, satu sunnah muakkad, satu perintah, satu sunnah ya, bukan wajib ya. Karena ada hukum wajib, ada fardu. Ternyata wajib dan fardu ini berbeda. Wajib dan fardu ini berbeda. Kalau fardu itu kewajiban yang ditetapkan Quran dan sunnah Allah dan Rasulnya. Adapun wajib adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Korban ini wajib bukan fardu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat Imam Abu Hanifah ya. Beda antara wajib dengan fardu. Sekolah meneh nggih, sinau meneh, ngaji meneh. Oke. Ya keliru, wajib, fardu.
beda. Salat fardu. Korban wallahu alam fikih. Di samping itu, korban di sini, ibadah korban itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang yang berkorban, dia akan mendapatkan kebaikan atas korban yang dia lakukan dengan syarat korban yang dikeluarkan adalah ikhlas. Apa? Yang pertama, mendapatkan kebaikan karena dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW sekaligus sunnah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Orang yang berkorban, saya katakan tadi dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan kebaikan atas sebab menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Baighawi menyebutkan satu hadis, man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku. Man tamassaka bi sunnati, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umat dalam kondisi rusak. Dijelaskan para ulama makna inda fasadi ummati, ketika umat dalam kondisi meninggalkan sunnah. Menghidupkan sunnah pada saat kebanyakan orang meninggalkan sunnah itu berat. Karena berat, kemudian ganjaran yang Allah berikan juga hebat, karena besarnya pemberian Allah, kebaikan yang Allah berikan berupa ganjaran sesuai dengan tingkat kesulitan seseorang dalam melakukan amal. Meskipun kita sama berdiri, duduk di sini, sama-sama ikhlas, tapi ganjarannya bisa berbeda-beda. Sawah ya, watibillah. Tapi rasa teko-tekoan, ganjaranmu piro? Rasa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau seseorang itu menghidupkan sunnah ketika dalam kondisi umat meninggalkan sunnah? Falahu ajru mi'ata syahidan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid 100 kali. 100 kali mati syahid. Seperti insyaallah ya. Di akhir zaman Rasulullah SAW mengatakan, kelak akan muncul lagi zaman Islam akan dianggap asing, sebagaimana pada saat Islam awal-awal di bawah Rasulullah dianggap asing. Nabi mengatakan, maka berbahagialah orang yang dianggap asing. Fatuba lil ghuraba. Menghidupkan sunnah. Akhwati billah ini. Jadi di samping itu dia juga menghidupkan sunnah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Karena yang pertama kali disyariatkan untuk berkorban itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia diperintahkan Allah, diuji Allah berupa perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika itu Nabi Ismail digantikan Allah dengan seekor kibas. Ini lagi yang kemudian dijadikan alasan para ulama, berkorban seekor kambing itu lebih baik dari berserikat sepertujuh sapi. Maka pendapat rajihnya, kalau sepertujuh sapi dibandingkan satu ekor kambing, lebih baik satu ekor kambing. Tapi kalau seekor sapi untuk seorang diri, lebih baik daripada seekor kambing. Mari kita berkorban yang lebih baik dari seekor kambing. Oke. Ada teman-teman Al-Furqan banyak yang sudah, alhamdulillah ya. Saya dulu kita ada program korban dulu, teman-teman sekarang mereka korban di desa-desa mereka. Banyak teman-teman, saya hitung ada 5 itu yang setiap tahun itu rutin berkorban seorang diri sapi. Masya Allah, mudah-mudahan tahun ini bertambah lagi. Insya Allah ini di cabang Ranusari ini insya Allah akan muncul juga seekor sapi untuk seorang diri, lebih baik daripada seekor kambing. Oke, Masya Allah. Ikhwati billah sadani wa arsyadakullah. Masya Allah ya, itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala jariah. Orang yang berkorban mendapatkan pahala jariah. Bilakah? Ketika korban yang dia kerjakan, korban yang dia keluarkan menjadi wasilah sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Ta'ala.
Ikhwati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nasu kana lahu mislu asri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah min sunnati, dari sunnah-sunnahku, fallahu bagi fa'amila bihan nasu, kemudian sunnah yang dia kerjakan diikuti oleh orang-orang, diikuti orang lain, kana lahu adalah baginya, bagi man orang-orang tadi, mislu ajri man amila biha, dia akan mendapatkan ganjaran setiap orang yang mengikuti sunnahnya, sunnah yang dia lakukan tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau ini kita lakukan di tempat kita, kemungkinan itu tipis, kemungkinan itu minim, Pak. Karena semangat berkorban di tempat kita itu luar biasa. Sampai ikhwati filah, ada satu desa itu ya, Tumang Pak ya, satu RT itu bisa belasan itu sapi. Pak Abbas, bagian pinten kilo? Wah, RT nah sing masjid nggih Pak, RT mendak musul ada nek sing 15 masjid niki. Nah, Furqan ini lagi siji durung, baru Pak Bardir sama Ibu Ariyati dari Nepen. Dari Nepen kemana itu ya? Iya dari Nepen. Wah, belum ada yang daftar. Tapi kalau kita laksanakan korban ini di tempat-tempat yang masih minim korban, Pak. Al-Furqan dulu pernah kita mengadakan korban pertama kali di tempat sana Rogobelah. Tidak ada satupun orang yang korban, bahkan Pak Sagi Rogobelah, korban kita ditolak. Nah, khawatir mengaruhi. Ya, insyaallah. Kalau kita laksanakan korban di tempat-tempat itu, Pak, masya Allah, yang saya sampaikan tadi, kana lahu mislu ajri man amila bihala yang kusumin ujurihim say'an, insya Allah akan terrealisasi. Sekarang sudah ada korban, Pak ya, Rogobelah ya, sudah ada, alhamdulillah. Saya lupa tahun berapa ini Pak, saya masih ingat. Korban kita ditolak, Pak. Didumi daging moh, semelang wong desa ngapunten itu Baduin di sana. Kalau Arab Baduin. Semelang dipengaruhi. Ngerek tok tahlilan, ngerek tok apa? Daging korban sekalipun ditolak, Pak. Tahun berapa itu saya lupa, bulan berapa saya lupa ya. Daging korban kita ditolak. Lah ya alhamdulillah sekarang kemudian diterima gitu ya, nggak dimulai jadi ditompo. Waduh, subhanallah Pak. Al-Furqan ini setiap tahun Pak kita ada agenda korban peduli sama kita. Insya Allah tahun ini di Pak Mariadi Lemah Abang Nogosari masih minim korban Pak. Lemah Abang Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan korban di sana menjadi jalan wasilah teman-teman kita dapat hidayah, mereka terbuka hati mereka untuk korban. Ini yang kita inginkan dari program ini. Nah, di tempat-tempat antum dagingnya melimpah. Saya merekomendasikan untuk teman-teman tumangi rasa melu tumang. Wes sokeh kok. Wakeh nggih Pak. Satu masjid belasan, padahal tiap RT ada masjid Pak Tumang. Sugih-sugih kok. Pedak wong Tumang sugih, kecuali sing bojone wong Tumang. Iki bojoku wong Tumang, yes. Alhamdulillah aku ora kudu sugih kok. Ora kudu sugih aku wis ora sugih sing penting iya. Cukup. Lah sugih-sugih ya. Aku ya emoh kok dadi wong sugih-sugih buka warung ngono aku emoh. Warung ra njo umroh ngerah buka warung malah umroh ya. Mulai ya buka catering barang aku ya ogah catering ra umroh ora catering umroh pegawai negeri barang aku ya megah Pak mulai nen pegawai negeri ora umroh sing ra pegawai negeri umroh miskin kapok bakul umroh. Kalau di tempat antum berbangga-bangga nanti wah ra korbane umuk masjidmu piro wah namu piro pertanyaan berikutnya kowe bagian piro.
Bahkan banyak tren itu orang-orang itu nggak korban. Kalau bulan korban itu mereka bukan mengeluarkan duit untuk berkorban, tapi mobil-mobil masuk ke desa. Apa? Beri freezer. Karena tetangga sudah tidak muat lagi dititipi dagingnya. Monggo Pak, saya tidak promosi, kita ngajak, benerin lebih manfaat. Nak kene jenengan kureto nopo, tapi kalau antum taruh di daerah-daerah Pak, nompone diterima-terima ke, ada unsur mengajari mereka dan mbabai mereka untuk menghidupkan sunnah. Kene asobah wis piro? Songo ya? Songo. Melal prukon bae. Kene kunamu piro? Insyaallah kita manfaat. Ini baru Pak Bardi sama Bu Aryani dari Nglebak Ngulon jenenge Kestalan. Talan. Haryati kan ya nih. Oke. Nih sama Pak Mardi baruan. Oke, Masya Allah itu ya. Atau mungkin di tempat lain Pak. Saya punya gagasan tapi belum saya telurkan kepada teman-teman ya. Apalagi di tempat-tempat yang minim Pak. Kalau mau serikat dengan saya oke, ini di saya katakan di Sudan. Nanti saya bilang nah saya nanti kasih banner bisa korban peduli sama Furqan Mbak, karena FKM juga sampai sana, teman-teman FKM ya, teman-teman apa itu sampai sana juga gitu ya. Di sana lebih minim lagi Pak korban, Masya Allah. Harga kambing saja itu hanya 2 juta, korban unta hanya sekitar 3 jutaan ya. Korban sapi darahnya minim, pomo juga ke kono kuwi luwih terima ke ganjaranin man ahya bisunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahnya insya Allah kita dapatkan. Tapi kalau di tempat antum Mbak, Masya Allah terlalu banyak daging korban menumpuk, bahkan mungkin ada yang sampai hari ini daging korbannya belum habis, padahal si bakso wis di apa enak sing durung entek ngacung. Enak lho sing ngrunten. Ya. Yang bakul mie ayam mau bakso rada penak Pak ya. Kena tinggu anu. Tapi kalau itu korbannya enggak boleh. Ya, enggak boleh, berarti dijual. Masya Allah itu ikhwati fillah. Mendapatkan jariah. Kemudian juga ganjaran korbannya kebaikan lagi, mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Di sini menurut Imam At-Tirmidzi sanadnya hasan. Sedangkan menurut Albani hadis ini dhaif. Tapi menurut Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ma'amila benu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi ta'ala ilallahi azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Ya. Tidak ada pada hari nahar manusia beramal dengan suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Ya. Kalau Syekh Abu Malik mengatakan hadis ini hasan, merujuk kepada pendapat Imam At-Tirmidzi. Kalau ada yang mendoifkan berarti antum mengambil pendapat Syekh Nasruddin Albani, silahkan. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a alal ardi. Ya. Fatibu bihan nafsan, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah Ta'ala sebelum tetesan darah tadi jatuh di tanah. Rasul mengatakan maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Allahu Akbar. Korban ikhwati billah. Dan masih banyak lagi. Adapun tentang korban itu nanti pada hari kiamat akan menjadi tunggangan bagi orang yang korban. Para ulama yang mengatakan hadis ini adalah dhaif jidan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah dan warahmatullah, itu Masya Allah ya, masih banyak lagi. Juga kebaikan yang akan kita dapatkan adalah kebaikan berbuat baik kepada para masakin. Karena menurut mazhab Syafi'iyah bahwa korban itu wajib ada unsur fuqara wa masakin, sepertiga untuk fuqara wa masakin. Insya Allah di Al-Furqan ini di blending Pak panitianya ya Mas Agus, kita berikan bahkan lebih sepertiga dari jatah fuqara, karena korban itu harus ada unsur fuqara wa masakin. Ya, di sawah
Yang miskin itu sak sweetie wah sing ya. Masya Allah, saya lanjutkan. Terakhir, bagaimana sikap yang kita ambil setelah kita mengetahui pentingnya korban dan keutamaan korban? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Apapun dan siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika ada kebaikan yang kita terima, ketika ada kebaikan yang kita dengarkan, maka sikap pertama yang kita ambil adalah berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang yang bisa dan mengambil peran untuk melakukan kebaikan. Mengambil peran untuk kebaikan. Doa tidak disyaratkan kita kaya. Doa tidak disyaratkan kita ada. Tapi doa adalah modal untuk menjemput pertolongan Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak ada menjadi ada karena doa. Berapa banyak orang yang tidak punya dikayakan Allah karena doa. Berapa banyak orang yang sakit disembuhkan Allah karena doa. Maka ulama mengatakan doa adalah satu-satunya perkara yang bisa merubah takdir seseorang. Kalau ada yang bisa merubah takdir dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah doa. Syekhul Islam Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan doa itu bisa merubah takdir, tetapi orang yang ditakdirkan berubah takdirnya karena doa, ditakdirkan Allah. Orang yang dirubah takdirnya Allah oleh doa, ditakdirkan Allah Ta'ala. Perbanyak berdoa. Yang kedua adalah memasang niat. Tasdiqun niyah, membenarkan niat. Berapa banyak para ikhwan, berapa banyak di antara kita hanya sekedar niat saja tidak pilih. Ingat, di samping doa, niat adalah modal untuk menjemput pertolongan Allah. Niat juga tidak disyaratkan ada. Niat tidak disyaratkan kita punya, tapi kita disunahkan niat ketika ada kebaikan yang kita dengar. Ketika seseorang mendengar kebaikan yang sampai kepada telinganya, ketika seseorang mendengar amal solih yang sampai di telinganya, kemudian dia tidak punya niat untuk menjadi bagian dari orang yang mengamalkan amal tadi, mengamalkan kebaikan tadi, maka dia cacat dalam rububiyah, cacat dalam iman rububiyah. Berapa banyak di antara kita ketika anaknya mungkin lahir ditanya, kok akikoh ora Mas? Dia jawab, yen duwe ya aku akikoh, yen ra duwe aku ora akikoh. Ini cacat akidahnya. Karena niat tidak disyaratkan punya. Bahkan bisa jadi antum punya setelah antum punya pasang niat. Kalau hari ini kita mendengar, kalau hari ini kita mengetahui bahwa akan datang kepada kita hari korban, maka pasang niat. Niat ora, bismillah aku korban. Sesu Agustus umroh, bismillah aku umroh. Juli rong itu haji. Sesepuh-sepuh umroh riyen Pak. Jenengan daftar kaji 35 tahun kas. Mangkat swidak berarti yuswane swidak 95. Swidak 5 ra itu. Dijaluk duit ra itu, kasep nggo ngaspal kok. Insyaallah. Maka sekali lagi ikhwati fillah, kalau ditanya korban enggak? Korban. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok Dzulhijjah ini korban mboten? Niat. Rasulullah mengatakan ikhwati fillah, innallaha katabal hasanati wasayyiati faman hama bihasanatin falam ya'malha katabahullahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahullahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin katsiratin. Barang siapa yang memiliki satu niat untuk melakukan kebaikan, man hamma bihasanatin, barang siapa yang memiliki niat untuk melakukan kebaikan,
Maka apabila dia tidak bisa melaksanakan kebaikan tadi, Rasul mengatakan katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka niatnya itu dihitung Allah sebagai hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Antum niat korban, sudah punya niat yang kuat, kemudian Allah takdirkan tidak bisa, maka Allah akan mengganti niat antum yang baik itu dengan hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna indahu di sisi Allah Ta'ala. Jadi nak gur niat era iso ke piye? Korban ora? Ya nak duwe yo korban, ora duwe wong wetekno butuhe yo oke kok ini. Insyaallah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kullu amrin 'alallahi yasirun. Setiap urusan bagi Allah mudah. Mudah bagi Allah mengadakan antum yang tidak ada. Mudah bagi Allah mengayakan antum yang miskin. Mudah bagi Allah menyembuhkan antum yang sakit. Mudah bagi Allah menjadikan antum bisa berkorban meskipun dengan modal tidak memiliki apapun kecuali niat. Kita punya Allah, Pak. Berapa banyak orang yang memiliki apa-apa, dia tidak punya Allah, apa-apanya tidak bisa menjadikan dia bisa berbuat apa-apa. Tapi berapa banyak orang yang tidak memiliki apa-apa, karena dia punya Allah, meskipun dia tidak memiliki apa-apa, dia bisa melakukan apa-apa. Sing wis tau wis ra ndek apa-apa, ra ndek Allah. Hah? Karo tanggane jotaan, karo Gusti Allah jotaan. Jadi sekali lagi kata kuncinya, berapa banyak orang yang punya apa-apa, tapi karena dia tidak punya Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa-apa yang dia miliki. Tapi berapa banyak orang yang tidak memiliki apa-apa, dia punya Allah, dia bisa berbuat apapun padahal dia tidak punya apa-apa. Oke? Paham? Masuk story. Allahu Akbar. Ustadz asatid kadang gitu Pak, Masya Allah ya, berat. Bagi antum yang sering kultum, bagi antum yang sering tausiah, nyampaikan korban, antum nggak korban, nggak afdol, memang bukan haram. Ada yang haram menyampaikan sesuatu dia amal berkaitan dengan hak batil. Tadi berkaitan dengan amal tidak afdol. Antum menyampaikan di khutbah, antum menyampaikan di kultum, sedang antum tidak korban, tidak afdol. Dosa tidak, bukan karena bukan berkaitan hak batil, tapi tidak afdol. Corone ra kenek nang ati. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut saja tidak melampaui daun telinga. Allahu Akbar. Monggo saya pasang niat, yen perlu saya ingin daftar ke panitia. Nah asobah daftar ke asobah, Al-Furqan daftar Al-Furqan, Pak aku daftar korban. Nanti DP ini Pak, niat. Lah niat piye? Ra melu pengajian mau, subuh barokah mau. Niat. Ya. Wallahu alam shawab. Jangan pernah surut dari niat meskipun sampai pada hari tasyrik terakhir. Karena saya kata tadi kullu amrin 'alallahi yasirun. Bagi Allah segala sesuatu adalah mudah. Yang terakhir yaitu berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Lakukan ikhtiar. Setelah pasang niat berdoa lakukan ikhtiar. Meskipun ikhtiarnya dalam logika manusia tidak masuk akal. Antum mau korban ini waktunya 1 bulan. Kemudian kemaksimalan antum 1 hari nyalangi 10.000. Dalam logika matematika berarti hanya akan terkumpul 300.000. Kita tidak diperintahkan untuk berlogika, tapi kita diwajibkan untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuan. Maka buktikan kebenaran doa antum, buktikan kebenaran niat antum dengan berikhtiar sesuai dengan kemaksimalan antum. Ngelompok ke mangewu, logikanya gur 150. Itu apa? Jangan di logika. Antum berdoa, antum berniat, berikhtiar, selanjutnya serahkan kepada Allah. Doa, niat, dan ikhtiar adalah proposal untuk keluarnya pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini ditolong Allah Ta'ala dan termasuk golongan orang-orang yang bisa berkorban dan mendapatkan kebaikan atas korban tadi. Saya tidak mempengaruhi antum ya, kalau masjid antum sudah banyak, ikut korban bersama kita. Panitia tidak mendapatkan apapun, panitia tidak mengambil apapun, insya Allah korban kita akan kita giring secara dengan syar'i, pembagiannya dan lain sebagainya. Termasuk tadi unsur yang wajib ada dalam
dalam korban yang sering ditinggalkan di masjid-masjid dan desa kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang sudah mendapatkan bubur, bagi yang sudah mendapatkan bubur, monggo. Bagi bapak-bapak sekali lagi, monggo yang belum bergabung bersama kami dalam kegiatan SSB, nanti bisa gabung, tidak bayar, gratis, insya Allah mendapatkan beraneka kebaikan. Rawuh kawit, tapi belum kita rekomendasikan untuk ahwat ya, untuk ibu-ibu, karena tempatnya yang memang berbeda-beda ya. Kalau seperti ini mungkin cukup untuk bapak ibu ya, karena prestatif, tapi tempat yang lainnya mungkin tidak. Demikian yang kita sampaikan, saya kembalikan kepada Raisul Jalasah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita orang yang beruntung, menjadikan hidup kita barokah, rezeki kita melimpah, kehidupan kita sakinah, anak-anak kita solih-solihah, dan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang masuk jannah. Allahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu bagian dari Syekh yang disampaikan.